Sering kita dengar ada kata-kata anti madhab. Itu biasanya disandarkan kepada salafi ya. Katanya salafi itu anti madhab gitu. Ini kalau saya lihat orang-orang yang semacam ini orang yang terbawa emosi, orang yang suka menuduh, dan dia ini tidak memiliki penelitian yang valid ya. Jadi begini, tentang masalah bermadhab ya, kewajiban untuk mengikuti satu madhab total ya, pokoknya sekali satu madhab tertentu berarti harus semuanya mengikuti itu gitu ya, dalam semua hal. Maka ini yang perlu ditanyakan ya. Misal harus mengikuti madhab Hanafi, harus mengikuti madhab Malik, harus mengikuti madhab Syafi'i, harus mengikuti madhab Ahmad. Sekali ikut satu madhab itu berarti harus semuanya mengikuti madhab tersebut ya. Maka ini yang perlu dikritisi yang semacam ini ya. Jadi begini, orang itu memilih madhab manapun tidak ada masalah, untuk memudahkan dia dalam memahami Al-Quran dan hadis ya. Misal seseorang mengikuti madhab Ahmad, mengikuti madhab Syafi'i misalnya dan seterusnya, dia pilih salah satu madhab tersebut, maka tidak ada masalah untuk mempermudah dia dalam memahami Al-Quran dan hadis ya, itu tidak ada masalah. Tetapi yang dipermasalahkan adalah ketika seseorang itu sekali memegang madhab tertentu kemudian menolak madhab yang lain, tidak mau melihat kepada pendapat madhab yang lain. Maka ini yang perlu ditanyakan ya, karena tujuan kita bermadhab itu adalah memahami Al-Quran dan hadis ya. Sehingga seseorang itu memilih madhab manapun yang dia inginkan itu terserah saja, tidak ada masalah ya. Pilih madhab manapun tidak ada masalah. Bahkan madhab itu sebenarnya bukan hanya 4 ya, ada namanya madhab Zahiri ya, ada juga madhab Imam Al-Laits dan juga yang lain ya. Silahkan ya pakai madhab yang mana di situ dari kalangan ulama ahlu sunnah, tidak ada masalah ya. Tetapi nanti dalam beberapa kasus misalnya ketika dalil madhab yang lain itu lebih kuat ya, misal madhab Ahmad memiliki pendapat dan memiliki dalil, kemudian madhab Syafi'i memiliki pendapat dan memiliki dalil, maka hendaknya seseorang itu apabila dia memiliki ilmu usul yang sudah kuat ya, dia memiliki ilmu dasar, memiliki ilmu usul fiqh ya yang kuat misalnya, dan ilmu alat yang lain, dan dia mampu untuk menimbang antara dua pendapat dari dua madhab tersebut yang berbeda ya, menimbang antara dalil masing-masing ya, maka kemudian dia ini akhirnya menguatkan salah satu dari pendapat itu dan itu berbeda dengan madhabnya, maka ini tidak ada masalah. Dan itu memang keharusan ya, karena tujuannya itu adalah mengikuti dalil ya. Tujuan kita bermadhab itu adalah memahami Al-Quran dan hadis, sehingga yang kita ikuti itu adalah mana dalil yang lebih mendekati kepada kebenaran, begitu. Jadi salafi anti madhab ya seperti itu, maka ini tidak dibenarkan, karena orang-orang salafi ini sangat berpegang teguh sekali dengan pendapat-pendapat para ulama ya. Cuman ya ingat bahwasanya terikat dengan satu madhab total ya, tanpa menimbang pendapatnya dengan madhab yang lain, maka ini yang perlu dipertanyakan yang semacam ini ya, perlu dikritisi. Karena kalau kita lihat ulama-ulama madhab sendiri banyak sekali ya, mereka ini berbeda dengan pendapatnya itu dengan madhab mereka ya, pendapatnya beda dengan madhab mereka ya. Imam Nawawi ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, madhabnya Syafi'i, tapi ternyata ketika kita lihat ya dalam kitab-kitab mereka, maka banyak sekali hal-hal yang ternyata mereka juga tidak sama pendapatnya dengan madhab mereka, karena tujuan mereka adalah mengikuti dalil ya, mereka menimbang dari dalil-dalil itu mana yang lebih kuat. Kalau ada yang bertanya misalnya, apakah
kamu lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada imam yang lain lah, misalnya Maliki dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwasanya bukan berarti kita ini mengaku lebih hebat, tetapi kita ini membandingkan antara dua ulama besar, ya, pendapatnya itu. Nah, jadi kita bukan berarti menghakimi, bukan, tapi membandingkan antara pendapat ulama-ulama besar tersebut, mana yang lebih mendekati kebenaran. Tentunya fattaqullaha mastata'tum, ya, semampu orang tersebut, ya, sesuai dengan kemampuannya, dengan ilmu alat yang dia miliki. Seperti itu. Barakallahu fikum.